Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Nurjana Suleman selaku dosen Prodi Komputerisasi Akuntansi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Iksan Gorontalo. Selain mengajar di Prodi Komputerisasi Akuntansi, saya juga mengajar di Prodi Manajemen Informatika dan Sistem Informasi. Mata kuliah yang saya ampu selama mengajar di STIMIK Iksan Gorontalo sangat berkaitan dengan bidang keilmuan saya, yaitu akuntansi. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi, perpajakan, akuntansi biaya, analisis laporan keuangan, akuntansi perbankan, akuntansi manajemen, statistik, dan kewirausahaan. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD-UKT-PT, yang mana dalam video ini menjelaskan terkait pengajaran dengan menggunakan konsep metode delivery, interaction, dan assessment yang sesuai diinginkan dalam sertifikasi dosen 2022. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi dengan bobot 2 SKS yang dipelajari pada semester ganjil. Mata kuliah pengantar akuntansi merupakan mata kuliah dasar menyangkut teori dan praktek dalam memberikan pemahaman tentang konsep dasar dan siklus pencatatan akuntansi atau accounting cycle, yang merupakan satu rangkaian antara satu dan lainnya yang diawali dengan mencatat transaksi keuangan berdasarkan data transaksi ke dalam jurnal, menganalisis dan mencatat dalam akun buku besar, mengikhtisarkannya dalam bentuk neraca saldo, kemudian menyusun jurnal penyesuaian menggunakan neraca lajur atau worksheet, kemudian menyusun dan menyajikan laporan keuangan, jurnal penutup, jurnal pembalik untuk perusahaan jasa dan dagang yang berbadan hukum non perseroan, termasuk akun-akun yang terkait dengan CSR dan pengelolaan berdasarkan standar akuntansi. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah pengantar akuntansi ini adalah: pertama, mahasiswa mampu memahami ruang lingkup akuntansi, definisi akuntansi, dan prinsip-prinsip akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisa transaksi dan melakukan pencatatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat siklus akuntansi perusahaan jasa dan perusahaan dagang secara mandiri dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami akuntansi koperasi. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama satu semester. Langkah pertama yang saya lakukan sebelum membahas topik-topik adalah melakukan orientasi kontrak mata kuliah yang tertuang dalam rencana pembelajaran semester. Adapun topik-topik yang akan saya bahas, yang pertama yaitu ruang lingkup akuntansi, yang kedua persamaan dasar akuntansi, yang ketiga mencatat dan mengelompokkan transaksi dalam jurnal umum, kemudian yang keempat mengelompokkan transaksi ke dalam akun buku besar, yang kelima jurnal penyesuaian dan neraca saldo, yang keenam neraca lajur, yang ketujuh laporan keuangan, yang kedelapan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, yang kesembilan jurnal pembalik, yang kesepuluh akuntansi perusahaan dagang, yang kesebelas jurnal khusus, yang kedua belas buku tambahan, dan yang ke-13 akuntansi koperasi. Disertai dengan ujian tengah semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-7 dan ujian akhir semester yang dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Pada pertemuan terakhir, saya menyempatkan untuk mahasiswa memberikan kritik dan saran terhadap sistem pembelajaran saya selama satu semester. Hal tersebut dijadikan sebagai salah satu bahan evaluasi saya untuk pengajaran ke depannya. Kemudian selanjutnya buku yang saya gunakan untuk menunjang perkuliahan diantaranya bukunya Maniar Ani dan Sugiono yang berjudul Pengantar Akuntansi Dasar 1, Siklus Akuntansi atau Accounting Cycle untuk Perusahaan Jasa pada tahun 2016. Kemudian buku yang kedua yang saya gunakan yaitu bukunya Saiful Bahri, Pengantar Akuntansi berdasarkan Sak Etap dan IFRS. Kemudian buku yang ketiga yaitu bukunya Aizakiun, Akuntansi Tingkat Dasar tahun 2013. Kemudian bukunya Warren dan kawan-kawan yang berjudul Pengantar Akuntansi Adopsi Indonesia.
Kemudian yang terakhir, saya juga menggunakan modul praktikum akuntansi, yang mana modul ini diberikan kepada seluruh mahasiswa untuk dapat melakukan tugas-tugas mandiri di luar perkuliahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait teknik pembelajaran yang saya lakukan, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Yang pertama, delivery, yaitu bagaimana dosen mampu menyampaikan materi perkuliahan agar bisa diterima oleh mahasiswa. Dalam hal ini, model pembelajaran yang saya lakukan yaitu pertama adalah case study, yaitu di mana model pembelajaran ini mahasiswa diberikan kasus-kasus akuntansi yang perlu dicari pemecahan masalahnya sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang akan dibahas. Nah, model pembelajaran yang kedua yaitu project based learning. Pada model pembelajaran ini mahasiswa akan mengerjakan proyek kelompok terhadap problem akuntansi, yaitu membantu menyusun laporan keuangan pada koperasi maupun UMKM yang belum pernah menyusun laporan keuangan. Hasil yang diharapkan yaitu implementasi penyelesaian siklus akuntansi pada koperasi maupun UMKM berupa laporan keuangan atau pembukuan sederhana. Dengan metode ini, selain mahasiswa mampu memahami secara materi, mahasiswa juga mampu mengaplikasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi untuk project based learning ini menjadi tugas besar syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Model yang ketiga yaitu collaborative learning. Merupakan proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengetahuan, pengalaman, ide, ataupun pendapat secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Selanjutnya, metode pembelajaran. Dalam melaksanakan perkuliahan saya menggunakan metode yang pertama, luring atau daring, kemudian ceramah, diskusi, praktikum, tanya jawab, dan penugasan. Dalam hal ini penugasannya dibagi antara tugas mandiri yaitu resum dan praktikum, kemudian ada penugasan kelompok. Yang kedua, interaction atau interaksi, bagaimana cara dosen berinteraksi dengan mahasiswa. Ada beberapa media yang saya gunakan untuk mendukung proses perkuliahan adalah aplikasi mobile dosen. Pada aplikasi ini tersedia fitur absen perkuliahan, kemudian mengupload materi sebelum perkuliahan berlangsung, kemudian mengupload rencana pembelajaran semester, kemudian ada reminder sebelum jam perkuliahan berlangsung, dan juga tersedia chatting atau pesan kepada mahasiswa jika dosen berhalangan hadir pada perkuliahan. Kemudian media selanjutnya yang saya lakukan adalah Zoom meeting, yaitu untuk melakukan pembelajaran atau perkuliahan secara daring. Kemudian ada Classroom juga terkait dengan tugas-tugas. Dan yang terakhir saya menggunakan media WhatsApp grup kelas. Jadi media ini sebagai sarana di saat pembelajaran berlangsung maupun tidak berlangsung, dan biasanya digunakan sebagai sarana diskusi di luar jam perkuliahan dan juga terkait tugas-tugas ataupun materi yang tidak dipahami. Yang terakhir yaitu sistem penilaian atau assessment. Itu bagaimana saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Adapun yang menjadi aspek penilaian saya yaitu kehadiran, kedisiplinan dan etika yaitu 30%. Kemudian keaktifan dan tugas-tugas 25%, kemudian kuis 10%, kemudian ujian tengah semester 15% dan juga ujian akhir semester. Setelah ini ada cuplikan proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah pengantar akuntansi. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kita masih bisa bertemu atau bersama-sama di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi sebelum saya melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Karena sesuatu hal yang baik harus diawali dengan yang baik. Insya Allah bermanfaat dan bermanfaat. Untuk doanya silakan Kevin dipimpin doanya. Teman-teman, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya absen dulu ya sesuai kesepakatan kita di awal pertemuan bahwa toleransi untuk terlambat itu hanya 10 menit. Jadi kalau sudah saya absen berarti yang lain dianggap
Tidak hadir. Oke, saya absen dulu ya. Saya absennya via mobile dosen ya. Nadila, Hadir. oke, hadir. Alvin, Hadir. jadi saya melanjutkan ya untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang mencatat dan mengelompokkan transaksi atau jurnal umum. Jadi sebelum saya membahas ini, seperti biasa kita harus nge-review dulu ya pertemuan kemarin. Ada yang ingat kalau pertemuan minggu lalu kita membahas apa? Persamaan dasar akuntansi. Iya. Ada yang tahu persamaan dasar akuntansi itu apa tuh? Masih ingat? Masih segar kayaknya? Masih pertemuan kemarin? Aktiva sama dengan pasiva. Aktiva sama dengan pasiva, yang lain ada lagi. Oke, jadi persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan hutang tambah modal. Jadi pada dasarnya untuk persamaan dasar akuntansi dia akan selalu ada dalam sisi keseimbangan ya antara aktiva dan juga pasiva. Jadi harus seimbang, harus balance. Jadi saya langsung saja ya untuk pertemuan pada hari ini mencatat dan mengelompokkan transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi sebelum itu ada tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada perkuliahan hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan tahapan dan pencatatan perusahaan jasa. Kemudian yang kedua memahami jenis-jenis transaksi. Yang ketiga memahami jurnal umum. Yang keempat memahami mekanisme debit kredit. Dan juga yang kelima tahapan transaksi pada jurnal umum. Ini materi yang akan kita terima pada hari ini ya, tujuan pembelajaran. Kita akan membahas perusahaan jasa. Ada yang tahu perusahaan jasa itu apa? Atau contohnya saja? Laundry. Ada lagi yang lain? Rental mobil, jasa. Untuk perusahaan jasa sebenarnya apa perusahaan jasa itu? Jadi untuk perusahaan jasa yaitu perusahaan yang merupakan organisasi bisnis yang aktivitasnya memberikan layanan ya kepada pelanggan dengan tujuan untuk mencari laba atau melayani masyarakat. Jadi dia tidak beda sama dagang ya. Kalau dagang dia ada barang yang akan dia jual. Kalau jasa tidak, dia hanya memberikan layanan jasa. Itu kayak tadi laundry. Laundry kan masuk jasa karena layanan pencuciannya. Orang yang angkat kain kemudian dicuci dibayar karena layanan pencucian baju tadi. Oke. Kemudian kita masih membahas alur siklus akuntansi perusahaan jasa. Jadi kita akan membahas pada ini tentang transaksi dulu. Nah, apa itu transaksi? Kemudian bukti kas, sebentar akan saya jelaskan transaksi. Kemudian dari transaksi kemudian menghasilkan bukti kas. Dari bukti kas nanti akan ada namanya jurnal. Nah, akan kita bahas pada hari ini jurnal umum. Setelah jurnal kita akan posting ke buku besar. Setelah buku besar neraca saldo, kemudian neraca saldo penyesuaian, setelah itu neraca saldo setelah penyesuaian penutupan, kemudian laporan keuangan, jurnal penutup dan juga neraca saldo penutupan ya, dan juga jurnal pembalik ya. Tadi neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah penyesuaian ada namanya neraca saldo setelah disesuaikan. Oke, jadi ini adalah alur siklus akuntansi perusahaan jasa yang akan dibahas. Nanti setelah pertemuan yang keberapa kita juga akan membahas namanya siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi kita masih fokusnya di akuntansi perusahaan jasa dulu ya. Jadi ini siklusnya nanti seperti ini. Jadi setelah pertemuan pada hari ini, minggu depan kita akan membahas lagi namanya posting ke buku besar. Siap. Jadi ini transaksi, apa sih transaksi? Jadi transaksi adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual untuk menukar barang dan jasa atau sebagai instrumen keuangan. Jadi transaksi adalah pertemuan antara kedua belah pihak, antara penjual dan pembeli, namanya juga transaksi ya. Jadi harus ada pembeli dan penjual. Kalau hanya ada penjual tapi tidak ada pembeli, maka tidak akan terjadi transaksi. Begitupun sebaliknya ya. Yang saling menguntungkan dengan adanya bukti pendukung, di mana dimasukkan dalam jurnal setelah melalui pencatatan. Ini menurut Indra Bastian. Kemudian dari pencatatan tersebut, dari transaksi ya, kemudian pencatatan atas kegiatan tersebut yang dikenal dengan bukti transaksi. Jadi dari transaksi dulu
Dari transaksi ini kita ada namanya bukti. Ada yang tahu contoh dari bukti-bukti transaksi? Nota. Nota. Selain nota apa lagi? Kwitansi, ya. Kemudian apa lagi, faktur. Jadi semua itu merupakan bukti dari transaksi saja. Oke, next. Jadi kita akan masuk pada namanya jurnal umum. Apa sih sebenarnya jurnal umum? Kalau kalian sudah membaca kan biasanya sebelum pertemuan kan kalian sudah membuat resume untuk pertemuan selanjutnya. Jadi ada yang tahu jurnal umum itu apa? Oke, next ya. Jadi jurnal atau jurnal umum, kata jurnal ini berasal dari bahasa Prancis yaitu jour. Bahasa Prancisnya jour yang berarti hari. Jadi jurnal itu hari. Oke. Kemudian apa sih jurnal umum? Ini pengertiannya. Jurnal umum adalah buku harian. Jadi buku harian atau formulir khusus yang digunakan untuk mencatat semua aktivitas transaksi secara kronologis. Secara kronologis artinya berdasarkan urutan waktu kejadiannya. Jadi dengan menunjukkan rekening yang mana di debit dan mana rekening yang akan di debit. Jadi berdasarkan kronologis. Kalau misalkan dia sesuai kronologisnya awalnya tanggal 1, berarti tanggal 1 sampai seterusnya, itu namanya berurutan secara kronologis ya. Saya lanjut ya. Ada tujuan dari jurnal umum. Tujuan dari jurnal umum, jadi dengan adanya jurnal dapat mengidentifikasi dan juga melakukan hal-hal yang berhubungan dengan transaksi keuangan. Di antaranya ini identifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Jadi kita mampu mengidentifikasi ya. Kemudian melakukan penilaian terhadap transaksi. Kemudian pencatatan dampak ekonomi dari transaksi dan dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir dengan adanya jurnal ini akan mempermudah proses pemindahan dampak transaksi yang terjadi dalam sebuah akun sesuai dengan transaksi. Nanti setelah ini kita akan langsung praktek sebenarnya transaksi apa saja yang ada dalam jurnal umum. Kemudian ada fungsi jurnal historis. Jadi kalau untuk fungsi jurnal historis ini yaitu akan mencatat berdasarkan urutan kronologis ya. Kemudian ada fungsi pencatatan, berarti berfungsi sebagai pencatatan transaksi. Kemudian ada fungsi analisis untuk menganalisis juga transaksi, ada fungsi instruksi yang akan diinstruksikan sampai ke buku besar, dan juga fungsi informatif. Ini adalah bentuk dari jurnal umum seperti ini. Jadi untuk bentuk dari jurnal umum yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus membuat dulu yang namanya nama dari perusahaan. Ini saya kasih contoh, ini ada namanya CV Baroka. Jadi hal pertama yang dilakukan dalam jurnal umum yaitu kita harus menuliskan nama perusahaannya, CV Baroka. Kemudian di sini adalah jurnal umum. Kemudian yang ketiga yaitu partnya ini adalah yaitu periode ya. Berarti misalkan periode yang akan kita buat jurnal umumnya adalah misalkan 31 Desember. Di sini per 31 Desember 2021. Ini contohnya seperti ini. Kemudian ada kolom tanggal ya. Di sini ada kolom tanggal. Oke, kemudian ada kolom apa? Nama akun. Ini ada namanya kolom nama Akun. akun. Setelah itu ada kolom namanya referensi. Kemudian ada kolom debit. Kemudian ada kolom kredit. Jadi ini ya. Jadi yang pertama judul atau nama perusahaan dalam periode yang sudah saya jelaskan ini. Ini judul atau nama perusahaan. Kemudian halaman yang diisi dengan halaman ini ada halaman. Jadi misalkan ini adalah halaman 1. Kemudian
tanggal. Ini untuk kolom tanggal akan diisi berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Misalkan ini 2 Desember ya. Jadi untuk Desembernya di atas seperti ini tahunnya. Kemudian tanggalnya, maaf ya. Ini tahun dulu ya. Tahun 2021. Kemudian di sini adalah bulannya Desember, di sini adalah Desember. Misalkan kalau terjadi transaksi ada di tanggal 1. Seandainya transaksinya tidak ada di tanggal 1, nanti ada di tanggal 3, berarti yang kita catat adalah langsung Desember tanggal 3. Jadi tanggal 1, 2-nya kita tidak mencatat karena tidak adanya terjadi transaksi. Kemudian yang kolom keempat yaitu namanya nama akun atau keterangan. Ini nanti nama akun akan kita isi nanti sebentar saya jelaskan. Kemudian ada namanya kolom referensi. Jadi kolom referensi akan diisi dengan nomor akun ya. Biasanya berdasarkan dari perusahaan itu ada macam-macam nomor akunnya. Kemudian untuk kolom debitnya diisi dengan uang yang akan didebit. Kemudian untuk kolom kreditnya nanti kita akan isi berdasarkan jumlah atau uang yang akan kita masukkan dalam kredit ya. Seperti ini. Jadi seperti ini adalah jurnal. Dia hanya simpel saja. Jadi ingat saja dia ada 5 kolom. Jadi 5 kolomnya yaitu ada tanggal, nama akun, referensi, debit sama kredit. Jadi jangan lupa mencantumkan nama perusahaannya. Sampai sini paham atau ada yang mau ditanyakan? Paham. Jadi bisa saya langsung ya lanjut ya. Oke, next. Nah, ini kita sebelum kita masuk ke perhitungan biar ini namanya untuk mengetes fokus tidaknya kalian sebelum menghitung. Jangan sampai semua hitung semua pusing kan, banyak menghitung. Jadi ini untuk tembak warna ini, silakan kalian yang akan kalian sebutkan adalah warnanya atau bukan tulisannya. Jadi silakan. Ini saya cuma bikin sedikit saja warnanya biar tidak terlalu lama. Bisa disebutkan ini warna apa? Hijau. Warna apa? Hitam. Warna apa? Biru. Warna apa? Ungu. Warna apa? Merah. Warna apa lagi? Orange. Warna apa lagi? Warna apa lagi? Oke, berarti masih fokus semua ya, karena mungkin masih pagi ya. Oke, jadi saya bisa lanjut. Oke, saya lanjut. Ini sebelum kita masuk ke sini, ini adalah aturan atau mekanisme dan debit kredit biar kita paham bagaimana untuk menyusun jurnal umum. Kita harus paham ini dulu penempatan akun-akunnya, ini ya untuk mekanisme debit kreditnya. Kalian harus paham atau harus tahu ini ada jenis akun, ada harta, hutang, ekuitas atau modal, ada pendapatan dan beban. Ada 5 akun ya. Jadi 5 akun ini adalah harta, kemudian hutang, ekuitas, pendapatan dan juga beban. Jadi kalau misalnya kita pakai tangan, ini masuk di kategori harta sama beban. Jadi kalau harta sama beban di sini saya pakai warna merah karena untuk saldo normalnya dia ada di posisi debit. Kemudian 3 ini saya pakai warna kuning. Jadi warna kuning ini adalah hutang, kemudian modal sama pendapatan. Ini warnanya, jadi bisa seperti ini kalau untuk pakai tangan. Jadi ini ada contoh. Jadi kalau harta, apa sih yang masuk harta? Di awal pertemuan kita juga sudah bahas apa itu harta, apa itu hutang, modal, pendapatan dan beban. Kemudian yang masuk dalam harta apa saja? Ada tas, kemudian piutang, kemudian perlengkapan, peralatan, kendaraan dan juga sebagainya. Itu masuk dalam akun harta ya, dalam kelompok harta. Kemudian utang ada, kalau untuk utang ada namanya utang usaha dan juga utang bank. Kemudian modal. Jadi modal di sini ada modal sama prime. Yang tadi prime itu apa? Apa bisa dibesarkan barangnya? Pengambilan pribadi ya oleh pemilik perusahaan. Kemudian ada namanya pendapatan dan juga beban. Jadi kalau beban ini hanya contoh, diantaranya adalah beban gaji. Ketika terjadi pembayaran gaji, berarti namanya beban gaji. Kalau sudah tidak ada ditanyakan, saya anggap untuk perkuliahan atau pembelajaran materi kita pada hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu, seperti
seperti biasa ya, kalian akan ada tugas di rumah kalian yang akan kalian buat di modul atau praktik akuntansi kalian. Silakan dibuka untuk tugasnya itu di halaman 15 ya. Jadi di halaman 15 ini ada soal-soal transaksi untuk jurnal umum. Jadi sebelum kalian melanjutkan di rumah, saya akan mengetes lagi. Ada 2 transaksi di sini, apakah kalian sudah bisa menjurnal atau tidak. Nanti sisanya itu di tanggal 5 baru kalian lanjutkan di rumah. Silakan dibaca, bisa dibacakan sama Agustin soalnya. Nika adalah pegawai negeri sipil Iya. Kota Manado. Selain PNS, Nika mempunyai usaha percetakan yang diberi nama Percetakan Insan Cipta. Pada 1 Maret 2017, modal awal berupa kas Rp12.500.000, Kemudian piutang dagang 2 juta, perlengkapan cetak Rp1.570.000, peralatan cetak Rp5.560.000. Jadi kalau kita lihat transaksi yang terjadi di sini di soal jika seorang pegawai negeri sipil, dia ada usaha namanya usaha percetakan ya. Pada 1 Maret ada memberikan modal, namanya modal berupa, berarti ada berupa kas modalnya, kemudian berupa kas, piutang dagang, perlengkapan cetak dan peralatan cetak. Bisa bantu saya Agusin untuk maju di depan biar teman-teman yang lain juga bisa, jadi bisa dihapus dulu. Saya melihat apakah kalian sudah paham untuk menjurnalnya. Jadi bagaimana cara menjurnalnya? Jadi tulis tahunnya 2017, oke. Punya pendapat yang lain, sudah benar ini atau salah? Atau ada yang punya jawaban lain terkait yang tadi? Sudah benar ya? Jadi tadi ada modal ya, modalnya berupa kas, kemudian piutang dagang, perlengkapan cetak, peralatan cetak. Jadi ini merupakan harta kas, piutang, perlengkapan cetak. Kemudian ini totalnya sama ya, harus seimbang, jangan sampai di sini beda, di sini juga beda. Sama ya. Oke, jadi saya tambahkan ya, tadi kalau di akhir jangan lupa kita menambahkan garis 2 menandakan bahwa transaksi misalkan pada misalkan transaksi yang ada itu hanya tanggal 1, berarti transaksi sudah selesai. Atau yang tadi pada sampai tanggal 20 harus ada garis seperti ini, transaksi selesai. Setelah kita jumlahkan ya, menandakan bahwa transaksi pada hari itu sudah selesai. Oke, next, tanggal berapa lagi kan tadi saya bilang nanti di tanggal berapa baru kalian lanjut buat di rumah. Kemudian yang terakhir ada satu tanggal lagi kalau tidak salah. Iya, tanggal 5. Sampai di sini ada yang masih belum dipahami atau ada yang mau bertanya? Jelas ya, pas ya. Jadi kalau sudah jelas, sudah pas, saya anggap kalian sudah menerima materi pada hari ini tentang jurnal umum. Nanti tugasnya dilanjutkan ya. Karena sudah tidak ada lagi ditanyakan, saya anggap untuk perkuliahan kita pada hari ini ya sudah selesai ya. Jadi ini saya ucapkan terima kasih karena kalian sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini ya. Jadi semangat. Apalagi kalian masih semester 1, jadi harus semangat ya. Karena biasanya semester 1 itu masih semangatnya karena masih baru jadi maba, masih baru. Jadi semangat ya, ada cita-cita yang harus diwujudkan, ada masa depan yang harus dipersiapkan, dan juga ada orang tua yang harus kalian bahagiakan. Oke ya. Jadi saya akhiri untuk pertemuan pada hari ini ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.